Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kebaktian kita hari ini dilayani oleh Pendeta I. Nyoman Agus. Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah mengucapkan selamat datang kepada para jemaat dan simpatisan GKI Cipinang Indah, khususnya bagi yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah ini. Bila membutuhkan pelayanan lebih lanjut, maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat menghubungi sekretariat gereja. Berikut beberapa penekanan warta. 1. Pemilihan calon penatua 2023 hingga 2026. Untuk mempersiapkan calon-calon penatua yang akan menggantikan beberapa penatua yang akan mengakhiri masa pelayanannya pada bulan Maret 2023 mendatang, maka Panitia Pemilihan Penatua atau P3 mengharapkan agar anggota Jemaat GKI Cipinang Indah dari setiap wilayah dapat memberikan usulan nama-nama anggota Jemaat GKI Cipinang Indah, terutama dari wilayah yang sama, untuk menjadi bakal calon penatua untuk masa pelayanan 2023 hingga 2026. Adapun nama yang dapat dipilih menjadi calon penatua dapat dilihat di dalam warta jemaat yang dibagikan pada WAG wilayah dengan mengisi formulir penatua yang dibagikan di pintu masuk gereja. Kedua, penahbisan penatua Priyo Utomo menjadi pendeta. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah menyampaikan undangan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengikuti kebaktian penahbisan penatua Priyo Utomo SSI Teol ke dalam jabatan pendeta Gereja Kristen Indonesia dengan basis pelayanan di Jemaat GKI Cipinang Indah yang akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 waktu pukul 18 WIB, tempat di GKI Cipinang Indah. Ketiga, pertukaran penatua klasis Jakarta Selatan. Pertukaran penatua GKI klasis Jakarta Selatan diadakan pada hari ini, Minggu 13 November 2022, dengan jadwal GKI Cipinang Indah melayani ke GKI Camar yang diutus adalah penatua Lenis Yahaya dan penatua Joko Kustrianto. Dan GKI Cawang melayani di GKI Cipinang Indah. Yang diutus adalah penatua Yosia F. Lombu dan penatua Gawang Deswantoro. Demikianlah beberapa penekanan warta lisan pada hari ini. Selamat beribadah. Umat Tuhan, dengan berdiri, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Memuji kebesaran karya Tuhan di sepanjang jalan hidup kita. Karena Dialah yang senantiasa berkarya di masa lalu, kini, dan selamanya. Nyanyikanlah nyanyian baru baginya. Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bagi Tuhan
nyanyi yang baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Tuhan sudah perkenalkan kepada kita keselamatan yang daripadanya. Tuhan sudah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setianya pada kita, kesetiaannya pada Israel, dan segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari Allah. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyi yang baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyi yang baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bersoraklah bagi Tuhan seluruh bumi, bergembira, bersorak, bermazmur dengan kecapi dan lagu nyaring. Bersoraklah dengan sangkakala. Biarlah gemuruh laut serta isinya, semesta dan yang diam dalamnya. Dan biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, gunung pun bersorak di depannya. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyi yang baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyi yang baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Sebab Dia datang untuk hakimi bumi. Tuhan datang menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dengan keadilan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyi yang baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyi yang baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Pertolongan kita dalam seluruh hidup dan dalam ibadah ini, dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Kasih karunia Tuhan Yesus beserta saudara juga. Umat Tuhan, waktu yang bergulir maju menyadarkan kita akan kenyataan akhir kehidupan, bahkan akhir dunia yang tidak bisa ditolak.
Setiap kita perlu berjaga dan mempersiapkan diri ketika waktunya tiba. Kepada jemaat di Kolose, Paulus mengingatkan untuk tidak berhenti bertekun dalam doa seraya berjaga-jaga. Kolose 4 ayat 2 berkata, "Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur." Umat Tuhan, ketekunan dalam doa adalah kunci komunikasi yang dapat membuat kita bertahan dari segala kebimbangan. Manakala ketekunan dalam doa itu dipraktekkan di tengah persekutuan umat Tuhan, maka kita juga diyakinkan oleh saudara seiman kita. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukur kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Umat Tuhan, setiap hari kita bertemu dengan beragam tantangan, baik tantangan yang biasa maupun tantangan yang sering di luar perkiraan kita. Ketika itu semua terjadi, apakah kita menghadapinya menurut kemampuan kita saja, atau kita menghadapinya dalam berserahan diri bersama Tuhan? Marilah kita mengakuinya di dalam doa pengakuan dosa secara pribadi. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang selalu ada bagi kami, saat ini kami hendak mengakui betapa seringnya kami mengandalkan kemampuan sendiri dan tak terlalu mau bersandar kepadamu. Kami mengikuti keinginan kami dan tidak mencari tahu apa yang Tuhan inginkan. Karena itu sering sekali kami terpeleset dengan melakukan apa yang tidak Tuhan inginkan, dikala kami berjumpa dengan kesulitan dan masalah. Kami tidak bisa menjadi teladan dalam perkataan dan tindakan di hadapan anak-anak atau mereka yang lebih muda dari kami. Kami tidak terlalu memperhatikan sesama seperti apa yang Engkau harapkan kami kerjakan. Ampunilah kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk senantiasa waspada dalam berhadapan dengan masalah secara berharap terus akan pertolongan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Umat Tuhan, bagi setiap kita yang telah dengan sungguh-sungguh mengakui segala kekurangan dan dosa kita di hadapan Tuhan, serta dengan sungguh-sungguh meminta Tuhan menolong dalam kehidupan yang kita jalani, dengarlah berita anugerah dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14 yang berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Damai Tuhan besertamu. Sahih
Terima kasih untuk persembahan pujian dari paduan suara wanita dari GKI Cawang. Tuhan memberkati semua ibu. Mari saudara-saudara kita persiapkan diri untuk masuk dalam pewartaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, anak-anak-Mu datang dan bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terkhusus kehadiran-Mu melalui sabda-Mu yang akan kembali diberitakan oleh hamba-Mu. Peliharalah sabda pada kehidupan umat dan semua kami yang mendengarkannya baik dari rumah atau dalam rumah ibadah hari ini. Pakailah waktu yang juga adalah anugerah ini untuk melakukan persiapan-persiapan hidup supaya kami terus dapat bertahan dan kuat berhadapan dengan serangan-serangan si jahat. Mari berbicaralah, anak-anak-Mu sedia menerimanya. Terpuji-pujilah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pada pasalnya yang ke-21 pada ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-19. Injil Lukas pada pasalnya yang ke-21 pada ayatnya yang ke-5 sampai 19 di bawah tema perikop waspada dan bertahan. Saya akan membaca seluruh nats ini untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari. Injil Lukas pada pasal 21 ayat 5 sampai 19 ada dua judul ataupun perikop. Bait Allah akan diruntuhkan dan permulaan penderitaan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan.
Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara umat Tuhan, baik yang beribadah di kediaman Tuhan di tempat ini, atau yang beribadah dari kediaman di rumah masing-masing. Shalom. Di era COVID-19, banyak virus yang berterbangan di mana-mana. Dari hampir 3 tahun lalu kita berusaha untuk waspada dan bertahan, supaya jangan sampai kena serangan dari penyakit itu. Semua orang pasti mempunyai cara untuk membuat tubuh mereka jauh lebih sehat. Makan makanan yang baik, bergizi, berolahraga, dan yang lain sebagainya. Di rumah saya juga mempertahankan semua kesehatan istri dan anak-anak. Ayo makan bagus, olahraga baik, minum madu. Beberapa botol madu saya beli. Beberapa hari kemudian madunya sudah hampir habis, surut hampir sampai dasarnya. Saya panggil anak-anak, puji Tuhan, ya kalian sudah minum madu dan pasti papa yakin ketahanan tubuhnya semakin sehat. Beberapa anak perempuan saya bilang, "Kami nggak minum madunya, Pak." "Loh, diapain kok habis?" "Kami pakai untuk masker." Ya, dengan masker yang dipakai di wajah, maka penampilannya akan jauh lebih glowing dan cantik. Lalu naluri pendeta saya keluar dan saya khotbahkan mereka lebih dari setengah jam ke depan, walaupun tanpa viatikum. Ya. Lalu saya katakan, anak-anak, apa gunanya kalau kamu berpenampilan cantik tapi fisikmu tidak kuat? Hari ini saya sampaikan hampir hal yang sama bagi semua keluarga jemaat yang datang. Bahwa apa? Ketika tema dihadirkan waspada dan bertahan, ucapan Yesus ini tentunya mempunyai makna yang besar, dalam dan panjang, bahkan sampai tiba waktunya akhir zaman. Dia kembali dari surga turun ke bumi. Kata waspada dan bertahan ini berarti ada peringatan. Hati-hati ya para muridku, hati-hati semua orang yang mendengarkan firmanku. Karena kalau Bapak Ibu dan saya hanya bertahan untuk kehidupan sekuler, hanya berpikir tentang untung rugi kehidupan, tentang apapun yang bersifat duniawi,
kita kehilangan kesempatan untuk mempersiapkan kehadiran Yesus. Dalam ayat kelima, Yesus katakan bahwa bangunan bait Allah yang megah ini yang kita lihat dibangun dari batu-batu yang sangat luar biasa, dibangun oleh Salomo dengan bertonton ataupun mungkin ratusan kilo emas dan batu-batu yang indah. Besok kamu akan lihat waktunya. Satu batu pun tidak ada yang tersusun rapi di atasnya. Padahal para murid dan orang-orang di sana membanggakan. Lihat Yesus, rumah ibadah ini luar biasa. Bahkan di perikop yang lain, orang-orang Israel khususnya para ahli Taurat dan Farisi mengatakan, ini bait Allah. Ini bait Allah. Tidak akan mungkin hancur, tidak akan mungkin rontok. Kenapa? Karena bait Allah ini dibangun ya sebagai pengganti Kenisa ya yang tetap diusung oleh Israel dari tempat ke tempat. Bangunannya kokoh, hampir tidak mungkin dihancurkan oleh siapapun juga. Ingat film Titanic? Apa kata kapten kapalnya? Tuhan pun gak mampu tenggelamkan kapal ini. Ya, tapi di atas kesombongan ada kebobrokan kehidupan manusia. Bait Allah Yerusalem tidak dipakai semestinya. Maka pantaslah Yesus mengatakan sebentar lagi ini akan rontok. Yesus meninggal dan tahun itulah tahun 33 Masehi. 37 tahun kemudian, tahun 70 Masehi, datanglah kaisar ataupun tentara Romawi di bawah pimpinan Titus. Mereka meluluh lantahkan bait Allah itu. Ketika dibakar maka dari tembok-tembok itu keluarlah aliran-aliran emas cair. Lalu mereka meratakan bait Allah itu karena mengambil emas dan batu-batu yang sangat-sangat mahal. Maka perkataan Yesus terjadi. Satu batu tidak ada yang terletak rapi di atasnya karena telah dihancurkan. Terjadi peperangan pemberontakan karena di kalangan Israel banyak yang mengaku sebagai Mesias. Pembela Israel berperang ayo lawan Romawi tanpa ada kekuatan. Habis mereka dibunuh oleh orang-orang Romawi. Maka peperangan menghasilkan kematian yang besar. Kelaparan terjadi, penyakit-penyakit menular datang karena banyak jenazah yang tidak dapat dikuburkan dengan layak. Hal ini disampaikan oleh Yesus bahwa apa? Kalau kita melihat itu terjadi hari ini, kata Yesus, itu belum akhir zaman. Itu baru permulaannya. Sehingga kembali saya angkat tentang kata waspada dan bertahan ini. Mari saudara-saudara waspada. Karena yang namanya si jahat akan terus berjuang masuk untuk membuat Bapak Ibu dan saya hancur seperti bait Allah di Yerusalem. Sehingga Tuhan bersabda kepada semua kita yang hadir baik di rumah maupun di rumah ibadah hari ini, ya, apa gunanya kita memiliki seisi dunia ini tapi akhirnya kita kehilangan nyawa kita. Beribadah itu yang diperlukan adalah sebuah perubahan hidup. Rumah ibadah itu yang harus dipercakapkan di dalamnya itu bukan megahnya rumah ibadah ini, bukan siapa para pelayan dan pejabatnya, tapi di dalamnya harus digaungkan kehadiran Tuhan. Dia membuat persekutuan yang begitu indah. Para Farisi dan ahli Taurat bilang gak mungkin akan rontok ini, karena Allah bersemayam di dalamnya. Tapi akhirnya hancur. Karena apa? Peruntukannya sudah berbeda. Bait Allah juga pernah dipakai untuk yang namanya perzinahan sakral. Dipakai untuk menjadi hal-hal yang negatif. Maka situlah Tuhan melihat sebenarnya bait Allah ini sebagai kultus pusat ibadah orang-orang Yahudi. Tapi makanya Yesus bilang apa? Rontokkanlah bait Allah ini. Dalam tempo 3 hari aku akan membangunkannya kembali. Dan inilah sebuah perkataan yang menurut teman saya hebat. Dia ingin mendandani kita. Di usia-usia 10 tahun saya dulu di Kupang, ibu saya terkadang bilang sama saya, "Nyoman, ya mah, tolong kamu pergi ke warung dulu nak. Beli apa mah? Tolong belikan mama bedak." Langsung saya bilang, FIFA nomor 5. Ya. Karena di era itu bedak itu digandrungi oleh semua ibu yang khususnya, yang kulitnya seperti saya ini. Sampai di tangan mama karena itu ada bentuknya saset dan bubuk, ya, digunting dan dituangkan hati-hati di telapak tangannya. Supaya jauh lebih melekat di pipi, muka, wajah, ditetesilah beberapa tetes air.
Diaduk sampai rata, baru dipoles di wajahnya. 3-4 menit kemudian ibu saya berubah menjadi wanita tercantik se-jagat Nusa Tenggara Timur. Ya, itu kata suaminya ayah saya. Di era saya jadi pendeta di tahun 2000-an di Jakarta, saya melihat mungkin sudah tidak banyak orang ibu menggunakan bedak itu. Beberapa dari mereka telah menggunakan bedak yang angkanya itu di atas 2 jutaan. Bahkan beberapa ibu telah menggunakan bedak anti gores dan yang lain sebagainya. Ya. Supaya toh kalau diterpa oleh badai kehidupan sekalipun, mereka akan tetap smile dan cantik. Ilustrasi yang saya buat ini hampir mirip dengan ilustrasi saya yang pertama. Ya, apa gunanya kita mempunyai segala sesuatu yang baik di tubuh, tapi tidak sesuatu yang baik mengalir dari dalamnya. Di Bali, di kampung saya, ya, itu sering orang bilang inner beauty, inner beauty. Itu artinya sesuatu yang cantik mengalir dari dalam. Apa yang kita masukkan, kita makan, itulah yang akan mengalir. Ya seperti saya ini kan inner beauty. Ya. Kalau dari luar kelihatannya seperti bait Allah yang sudah dihancurkan porak-poranda. Ya. Tapi siapa yang tahu di dalamnya masih tersimpan hal-hal yang baik. Anak-anak saya bilang sama mamahnya, mama itu mau sama papa dilihat ditilik dari sisi apanya. Ya, tampak depan udah rusak. Apalagi kiri dan kanan. Lalu saya bilang, nak, itulah yang namanya anugerah. Ya, dibangun kembali oleh Tuhan. Nah, kita semua adalah orang-orang yang dibangun oleh Tuhan. Tingkat kewaspadaannya itu disampaikan Kolose berdoa. Karena berdoa itu mendatangkan ketenangan selain menghadirkan kuasa Tuhan. Semua yang ada di dalam tekanan harus berdoa. Semua yang ada di dalam keberhasilan dan sukacita harus bersyukur di dalam doa. Yesus pernah berdoa dan menangis di Taman Getsemani. Tapi dia juga pernah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Karena semua orang yang diciptakan Tuhan pada pasal 17 Injil Yohanes diserahkan kepada Yesus. Dan doa Yesus, supaya satu pun dari antara mereka jangan ada yang binasa. Maka pekerjaan Yesus dalam kewaspadaan yang tinggi bertahan di dalam setiap apa yang jahat yang dilakukan manusia. Sampai memikul salib mati di atas bukit Golgota, dia dikuburkan dan dia naik ke surga di dalam kebangkitannya. Yesus bertahan di dalam kesakitannya sampai dia berteriak di salib, Eli, Eli lama sabaktani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perkataan yang harusnya, pantasnya diteriakkan oleh Bapak Ibu dan saya. Karena dosa telah membuat jurang yang terlalu dalam, jurang yang terlalu jauh antara Bapak Ibu dan saya dengan Tuhan. Tapi kita lihat sekarang ini saudara-saudara, betapa saudara-saudara lihat kehidupan saudara-saudara jauh di dalam ataupun jauh lebih baik diberkati oleh Tuhan. Yesus katakan di era dia ada pemberontakan, kamu bisa mati kapanpun juga. Oleh karena namaku engkau bisa dibunuh, dibawa kepada penguasa-penguasa, dibawa ke rumah-rumah ibadah orang lain, disangkakan bahwa kita inilah orang-orang yang patut dan wajar kalau dibunuh. Maka itu berlaku bagi murid-murid Yesus. Petrus menderita, disalib terbalik dan kepalanya dipenggal. Thomas dibawa sampai ke India dan mati busuk di India. Dan di India itu ada gereja besar namanya gereja Toma. Banyak murid Yesus di setelah 12 ini. Ada Stefanus yang dirajam sampai mati. Ada Paulus yang juga kemudian waktu ditangkap oleh Tuhan. Perkembangan gereja sampai hari ini semakin elegan di hadapan Tuhan. Mereka masuk dalam rumah ibadah dengan sangat-sangat menghormati Tuhan. Nah, semua jemaat di era perjanjian baru, di era reformasi ataupun di era kehidupan Roh Kudus yang bekerja, kita lihat banyak tantangan, banyak sekali tekanan. Tapi kita lihat sejauh saudara dan saya berdoa, di mana di fase hidup saudara-saudara yang gak ditolong Tuhan. Ya, selalu ditolong Tuhan. Berteriak minta tolong, berteriak dengan air mata. Saudara-saudara pernah punya anak kecil kan? Ya. Ketika anak-anak itu minta sesuatu, apa senjatanya? Nangis. Betul kan? Teriak-teriak. Beli mainan aja nangis. Kadang-kadang sampai duduk di lantai pasar sampai dia gesot-gesot gitu kan. Kita kan malu lihat anak-anak kalau nggak dibelikan. Akhirnya terpaksa juga beli. Saya nggak bilang Allah terpaksa memberkati saudara-saudara. Tapi kalau saudara-saudara berdoa sedemikian rupa, pasti Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Amin. Ya.
Jangan ada yang saudara-saudara yang takut berdoa kepada Tuhan. Aduh Tuhan, saya udah gak pantas berdoa, titip doa aja ke pendeta. Lalu pendeta titip doa kemana? Pak Pendeta titip doa dulu Pak Pendeta. Saudara-saudara berdoalah. Ya, kita harus mempunyai pandangan yang baru, teologi yang baru. Gak lagi pendeta sentris. Semuanya harus pendeta. Berdoalah. Karena doa orang benar besar kuasanya. Ya, ini bicaranya tentang doa orang benar. Orang benar itu, kesimpulan saya, bukan berarti orang yang tidak pernah buat salah, bukan. Orang benar, orang yang pernah salah, pernah keliru, pernah jatuh, tapi ditegur Tuhan, dia bangkit kembali melakukan hal-hal yang benar. Itu orang benar. Ya, ditegur, berbalik, itu namanya orang benar. Beda dengan orang bebal. Udah tahu dikasih tahu, kasih tahu lagi jalan yang benar, tidak mau mengikuti. Itu orang bebal. Kesudahan mereka yaitu apa? Penghakiman di akhir zaman yang membawa mereka kepada tempat yang punya linangan air mata, kertakan gigi dan yang lain sebagainya. Yesus sudah katakan, ya, sahabat-sahabat kita akan menyerahkan kita. Itu dia berbicara tentang dirinya sendiri. Sahabatnya sendiri menyerahkan dia ke tangan, ya, orang-orang Romawi. Ya, saya pikir banyak hal yang kita hadapi ketika kita beriman. Ya, kata Rasul Paulus, gara-gara Yesus aku ada dalam bahaya setiap hari. Itu gara-gara Yesus. Ya, kita gara-gara Yesus, kita mungkin pekerjaan-pekerjaan kita banyak yang terhalang. Karena iman kita mungkin gak disukai oleh banyak orang. Dan apa yang Yesus katakan ribuan tahun yang lalu sampai hari ini sama. Deru perang masih terjadi. Tanda-tanda aneh di langit pun masih ada. Mungkin zaman Yesus belum ada gerhana matahari dan gerhana bulan. Sekarang sudah ada. Di 5-6 tahun yang lalu katanya di atas Jerman itu, Eropa Timur itu ada suara tiupan sangkakala. Semua orang khususnya di sana itu Eropa takutnya luar biasa. Karena mereka mungkin berpikir sebentar lagi akan kiamat. Padahal saya mau bilang itu baru gladi bersih. Ya, baru gladi itu, belum sesungguhnya. Ketakutannya sudah luar. Nah saudara-saudara, kita semua diingatkan karena ibadah ini juga gladi, persiapan kita untuk ibadah yang sesungguhnya. Kata firman Tuhan, Bapak Ibu dan saya akan dihakimi mulai dari rumah ibadah, dimulai dari bait Allah. Bait Allah tidak untuk peruntukannya maka rontok. Ya. Mau hebat apapun gereja, kalau tidak untuk peruntukannya pasti hancur. Dan tubuh Bapak Ibu dan saya adalah bait Allah. Maka Allah katakan apa? Waspadalah, bertahanlah, kenakan ketopong keselamatan, baju jirahkan, ya, baju jirah keselamatan, pakai pedang roh. Pedang itu gunanya untuk menyerang dan juga untuk bertahan. Orang-orang yang bergereja tidak mungkin bebas dari persoalan. Justru yang pergi ke gereja itu banyak masalahnya. Tapi kata Amsal, orang benar akan bangkit 1 kali lebih banyak daripada kejatuhannya. Ya, yaitu orang benar. Kata Daud pada pasal 37 kitab Mazmur, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan atau anak cucunya meminta-minta roti. Gak pernah. Hidup orang benar di jalan yang benar dan dia punya Allah yang benar dalam Kristus. Sehingga persoalan saudara-saudara bawa dalam doa, gak usah panjang-panjang doanya. Saya seringkali menegur orang yang berdoa panjang-panjang itu, terlalu lama. Ya, Tuhan Yesus juga kasihan, lagi dengar juga doa-doa orang lain, gak mungkin doa kita saja. Ya, lainnya itu sangat-sangat sibuk. Ya, jadi kalau berdoa itu singkat, padat dan jelas. Ya, apalagi yang suka doa makan itu, ya gak usah lama-lama, karena mendatangkan mara bahaya. Saya selalu bilang, kalau doa makan itu khusus berdoa untuk makan, gak usah lagi doain pendeta supaya dia selamat sampai rumah, udah pasti selamat lah itu. Ya, ya, udah doa makan aja lah, berkatilah makanan kami Tuhan supaya menjadi sehat bagi kami. Ya. Karena doa itu juga berupaya untuk, ya, mengatakan kepada Tuhan, kami baik-baik saja. 5 roti dan 2 ekor ikan di tengah deru perang, artinya kita gak berperang saat ini. Di tengah deru perang iman kita, makanan dan minuman gak pernah habisnya. Ya, 5 roti dan 2 ekor ikan itu tetap sama. Banyak orang bilang sama Pak Pendeta, Pak Nyoman, kami ini gaji sampai hari ini masih 5 koma. Oh iya, ya di atas tanggal 5 koma. Ya, tapi ingat, ada 5 roti dan 2 ekor ikan yang gak pernah koma, gak pernah habis. Artinya apa? Iman. Berwaspada dalam iman. Ajarkan anak-anak kita, bahasa kitab Ulangan ayat 6.
pasal 6 ayat 6. Ajarkanlah mereka berulang-ulang takut akan Tuhan. Pasti anak saudara-saudara baik-baik. Itu rezeki loh. Kalau punya anak-anak itu baik-baik, semua rezeki itu ya. Entah dia kawin sama petani atau apapun juga, itu semua rezeki. Ketika saudara-saudara sakit, dapat dokter dan obat yang tepat, itu rezeki dari Tuhan. Ketika saudara-saudara dalam keadaan galau, ketemu teman yang bisa memberikan jalan keluar, itu juga rezeki. Ya, maka Tuhan mendoakan kita dengan doa Bapa kami. Setelah Allah dipermuliakan, permintaannya yang pertama, berikanlah kami pada hari ini. Gak minta yang lain-lain, Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini. Kita butuh makan. Ya, kita butuh sesuatu rezeki. Dan Tuhan prioritaskan itu di hidup saudara-saudara. Memprioritaskan berarti Tuhan tahu. Dia pernah lapar 40 hari 40 malam. Ya, berjuang di dalam puasa. Ya, Bapak Ibu dan saya tidaklah sampai seperti Yesus harus berpuasa 40 hari 40 malam. Baru puasa sebentar saja pikirannya sudah cendol, gudeg dan sebagainya. Itu yang membuat lapar. Ya, itu yang membuat lapar. Ya, orang karena sakit, aduh Bapak kena asam urat ya, udah nggak boleh lagi emping, sayuran hijau, apalagi ya. Aduh kena darah tinggi ya, kambing-kambingan udah nggak boleh, daging-dagingan. Ya, begitu pergi ke pesta, semua yang dilarang ada di sana. Waspadalah dan bertahanlah untuk tidak melangkah ke tempat-tempat yang penuh pencobaan itu. Mau ambil sate, darah tinggi. Jup-jup, kolesterol. Ya, akhirnya nggak jadi apa-apa, nggak makan. Pulang tes, darah tetap tinggi, kolesterol tetap tinggi dan sebagainya. Ternyata tingginya semua penyakit bukan gara-gara makanan, tapi gara-gara nyesel gue. Kalau kita gue makan tuh semuanya ya. Makan gak makan tinggi-tinggi juga ya kan. Ya. Manusia berorientasi dengan alam pikirannya. Tapi Allah mempunyai cara memperdamaikan kita dengan tubuh, dengan orang lain, dan dengan Tuhan. Jadi yang perlu dalam diri kita itu kedamaian. Waspadalah supaya jangan dirampas kedamaiannya. Ke gereja kan enak hari ini kita ke gereja. Dari kemarin juga kita ke gereja, dari tahun 25 tahun yang lalu kita ke gereja kan fine-fine aja, baik-baik. Jadi kalau kita ke gereja, gak usah lagi baca-baca warta jemaat. Siapa yang mau khotbah? Ya kan? Itu dosa-dosa favorit dalam jemaat yang harus dibuang. Ya. Kalau pendeta ini yang khotbah, saya absen dulu lah. Itu karena khotbahnya udah panjang, doa syafaatnya lebih panjang lagi, ngeri. Waktu kita ini terhabis di gereja hanya dengar khotbah saja. Padahal mau khotbah manapun juga, Tuhan sudah kasih implementasinya. Dia memberikan manfaatnya bagi saudara-saudara. Khotbah panjang ada maksudnya, khotbah singkat ada tujuannya, khotbah pendek pun pasti ada maksudnya di dalamnya. Yang penting ke gereja, duduk saja diam-diam, ya, dengarkan ibadah, ikuti ibadah. Nanti juga amin kok. Di zaman saat ini kan Covid, kita ibadah nggak lebih dari 1,5 jam. Ya, saya paling ya jam 12 lah selesai khotbah ini. Loh katanya sesuai dengan confession kita melalui lagu, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada saya nggak ucapkan itu biar dosanya kepada saudara-saudara. Kalau saudara-saudara nggak komit terhadap tadi ucapan, itu saudara-saudara yang dosa. Karena tadi saya nggak ke situ. Artinya ini bukan menang-menangan, ya. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmati berarti bukan saudara-saudara yang buat, itu Tuhan yang kasih. Yang datang asam-asam urat, darah tinggi, pusing-pusing ke gereja, sembuh. Harus yakin, karena di pintu utama itu Tuhan sudah berdiri, udah taruh tangannya di atas kepala saudara-saudara. Saudara-saudara tinggal lihat. Ya, yang berbeban lagi mendoakan perusahaan, anak-anak, cucu, menantu, apapun juga, Tuhan sudah sediakan berkat di pintu itu. Makanya datang ke gereja, ya, jangan malas-malasan. Minggu-minggu lalu saya kebaktian di beberapa gereja,
Banyak anggota jemaat yang jujur kepada saya, Pak Nyoman, kami mau minta pengakuan dosa. Loh kenapa? Kami kebaktian online dari rumah, atasnya jas, bawahnya celana pendek. Ada di atas pakai baju kebaya, di bawahnya pakai daster yang dari malam Pak Pendeta. Iya. Ya. Sambil minum-minum kopi lagi. Ini yang di rumah kalau dengar saya, kalau memang melakukan ya tolong bertobat lah ya, supaya. Karena ada banyak sekali orang dihukum gara-gara tidak sesuai dengan peruntukannya ibadah itu. Kalau pergi ke pesta-pesta aja merah-merah berapa jam coba, iya kan? Iya. Sasak-sasak rambut berapa? Ya, jas aja kadang-kadang 4 kali tukar baru bawa yang terbaik kan ya. Ya, kalau kita ke rumah Tuhan kan yang terbaik, ya. Enggak perlu yang termahal, terbaik, ya. Udahlah pakai baju dengan tangan pendek dengan apapun juga yang penting keren semua, udah baik-baik, masuk Tuhan berkati. Saya mengakhiri khotbah ini. Jepang itu negara hebat maju sampai hari ini. Bidang teknologi mana yang enggak dikuasai sama Jepang. Tapi saya berterima kasih sama Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, jangan kau izinkan negara itu menciptakan alat detektor iman. Jangan. Kalau sampai Tuhan kasih mereka karunia itu, ataupun Israel sekalipun, maka alat itu diproduk lalu dijual ke negara Indonesia ini dan dibelilah oleh anggota jemaat ini. Dipasanglah di main gate itu pintu utama itu. Setiap orang yang masuk, yang imannya masih low, ketakutan dan kekhawatirannya besar, maka alat itu akan berbunyi dan lampu merah menyoroti dia. Lalu dibelilah oleh gereja GKI Cipinang Indah, ditaruhlah di situ. Begitu masuk keluarga yang rajin kor, bunyi, lampu merah sorot ke mereka semua. Masuk lagi orang-orang yang dengan derma yang banyak-banyak besar-besar, bunyi lagi alatnya, ya. Masuk lagi orang-orang yang ikut di choir, kor, bunyi lagi alatnya. Terakhir yang masukkan pendeta, penatua dan diaken. Begitu masuk, langsung alatnya meledak. Tuar! Ternyata selama ini biang keroknya mereka di dalam gereja ya. Untungnya saja alat itu nggak ada. Ya, kalau sampai ada, walaupun diundang, saya nggak akan datang ke sini, saudara-saudara. Karena dosanya masih merah seperti kirmisi, ya, dan juga masih bermerah seperti kain kesumbah. Tapi untungnya di akhir khotbah ini saya mau bilang, Tuhan telah meneduhkan hati Bapak Ibu dan saya. Ya, datanglah, apa sih bebannya? Dosa aku ampuni. Ya, harapan aku berikan. Ya, pernyataan untuk selamat sudah Tuhan berikan. Jadi kalau orang tua, keluarga, sahabat menyerahkan kita, Tuhan sudah kasih tahu di sini. Yang penting jangan gara-gara nama Yesus kita ingkar terhadap janji kita. Confession, pengakuan kita. Ya, jadi dalam ibadah itu kan saya selalu bilang, usahakan jangan ada yang tidur lah di gereja itu. Karena kami mempersiapkan khotbah ini khususnya kalau jemaat GKI itu kan 2 bulan sebelumnya sudah dikirimkan ini. Kami baca-baca sampai harus hafal. Saya tipikal pendeta yang tidak menulis. Saya pakai otak saya aja ini untuk mengingat dan iman saya untuk menyampaikan. Cuma kadang-kadang 3 bulan pun 2 bulan mempersiapkan khotbah. Kami khotbahkan di mimbar. Durasi baru 15 menit saja. Beberapa anggota jemaat sudah tidak sadarkan diri. Sudah mulai kehilangan kesadaran. Dan mereka semua bilang, kami boring Pak Pendeta. Saya kira bosan, tapi boring itu bobok miring. Akhirnya Tuhan bilang, jadilah kehendakmu. Tapi aku tidak akan diam diri. Nanti aku akan bangunkan kalian lagi. Pas pengakuan iman. Siapapun dia harus berdiri. Maka yang tidur telah bersatu dengan dunia ini kembali disegarkan oleh pengakuan iman rasuli. Setelah bangun nggak bisa tidur lagi karena nggak ada khotbah lagi. Mereka semua berdiri persiapkan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan terlalu baik ya. Yang bandel-bandel seperti saya yang nakal-nakal itu tetap jaga digembalakan. 100 domba 1 hilang dicari sampai dapat. Yang 99 diem di sini, aku cari yang 1 hilang ini. Kenapa enggak suruh aja tuh kalau Tuhan Yesus males. 99 cari temanmu yang 1 hilang. Ya, maka yang hilang bukan 1 tapi 100. Karena semua bandelnya luar biasa, ya. Jadi yang ketawa-ketawa termasuk saya itu masuk di dalam grid itu, ya. Ya, jadi kita semua masih diampuni Tuhan sehingga akhir khotbah ini Tuhan mau sampaikan kepada kita bahwa keajaiban yang menyelamatkan kita dari deru perang, dari kematian dunia
terlalu kecil buat Tuhan. Tapi dia selamatkan kita pada jiwa ini supaya terbang sampai ke kerajaan surga. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Waspada dan bertahan sampai Tuhan datang kembali. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Tes. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, saya Sania. Saya Rebecca. Saya Cindy. Kami bertiga merupakan murid dari Sekolah Musik Yayasan Musik Gereja yang menerbitkan Kidung Jemaat, Kidung Pelengkap Jemaat, dan Kidung Keesaan. Pada hari ini kami akan membawakan 2 pujian. Yang pertama berjudul Come Unto Me. Lagu ini menceritakan bahwa kehidupan manusia tidak lepas dari penderitaan, tetapi Tuhan berkata, "Datanglah kepadaku." Oh, thou only
Untuk pujian yang kedua berjudul All Things Fair and Bright. Lagu ini menceritakan bahwa karya Tuhan lebih besar daripada segala yang ada di dunia ini. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita. Mari kita mengikrarkan iman seturut pengakuan iman rasuli. Kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat, kami ucapkan terima kasih kepada anak-anak dari Yamuger telah membawa suasana surga turun ke bumi. Luar biasa suaranya. Kami sampaikan, saya tidak masukkan dalam khotbah tadi, kami masih berjualan kaos di bawah. Nanti kalau ada teman-teman yang mau beli silakan, karena itu kami pakai untuk mendukung pembangunan gereja di daerah Luwu di Sulawesi. Mari kita berdoa.
Bapa, Engkau baik dan sungguh teramat baik, telah menceritakan apa yang menjadi pokok kehidupan dari manusia yang harus kami cermati, yaitu kewaspadaan kami dan daya juang dalam bertahan, iman di dalam mengalahkan berbagai pencobaan. Keselamatan telah Engkau anugerahkan dan itu menjadi milik dari semua orang yang percaya kepada Engkau. Tapi keselamatan tidak hanya sampai di sana. Harus tetap kami kerjakan dan kami perjuangkan berhadapan dengan siksaan, ancaman, kematian sekalipun. Engkau telah bersabda, bait Allah yang megah dan hebat itu saja Engkau hancurkan melalui Romawi. Karena tidak lagi dipakai dengan benar. Maka bait Allah yang sesungguhnya adalah bait Allah Kristus yang hidup di dalam kekekalan. Bait Allah rohani yang telah dikaruniakan bagi kami. Sehingga kami menyembah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah yang benar. Maka tuntunlah semua anak-Mu, pakailah di dalam segala jerih dan juang mereka, mempertahankan iman. Dan Engkau baik dalam menolong kami. Ketika mungkin kami tertidur, tidak ada di dalam kesesuaian hidup yang benar. Engkau bangunkan dan Engkau kembalikan iman percaya kami. Tuhan berkati semua keluarga saudara kami yang hadir di ibadah di kediaman rumah-Mu ini atau di kediaman anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing melalui ibadah online. Firman tidak akan terhalang oleh apapun karena firman itu pancarannya melalui Kristus. Berkatilah pekerjaan-pekerjaan umat Tuhan dan kepelayanan di GKI Cipinang Indah, kebersamaan, keselarasan dengan warna-warni yang indah dan cerah telah membuat gereja berada dan berdiri di hadapan Tuhan dengan sukacita. Pembangunan spiritual iman akan tetap menjadi concern penting dari semua kami untuk membawa umat-Mu semakin hebat dan gagah di hadapan Tuhan. Dan ini juga akan mempersiapkan semua kami untuk ada di dalam masa akhir zaman di mana Kristus akan datang dan semua lidah mengaku dan semua lutut menyembah Kristus adalah Tuhan. Lindungilah dalam pekerjaan yang akan kami lakukan dan usaha di minggu berjalan. Biarlah usaha kami kecil besar ataupun mungkin lebih besar, kami taruhkan dalam tangan-Mu. Tidak ada yang gagal di tangan Tuhan. 5 roti pun telah menjadi berkat bagi 5.000 manusia. Mendoakan kesehatian kami sebagai pasangan suami istri dan anak-anak di keluarga, bahkan menantu-menantu, cucu cicit. Semua hidup di dalam kekuatan iman, kebersamaan, dan di dalam sayang satu kepada yang lain. Menggumbuli perkembangan GKI Cipinang Indah, kami minta pengembangan baik itu secara orientasi iman ataupun bangunan tanah, semuanya Tuhan tolong dan kabulkan. Kehidupan umat di dalam kehidupan saat ini sedang sakit di rumah sakit yang bergumul tentang fisik mereka, sakit, lemah. Hari ini Tuhan, Engkau hidangkan bagi mereka kekuatan, pemulihan melalui sabda, melalui mujizat dan semua obat yang mereka terima. Berkati di dalam kehidupan pemerintah negara kami, Tuhan ada dan terus bersama dengan pemerintah yang ada, yang sah, melakukan perjalanan kehidupan organisasi. Biarlah semua lapisan masyarakat mendapatkan kenyamanan, sejahtera dari Tuhan melalui tangan-Mu pemerintah. Bila ada sekelompok orang manusia yang adalah orang-orang yang tidak begitu suka terhadap kedamaian, yang ingin merongrong negara kami, alat-Mu ada di tangan TNI dan Polri. Maka kembangkanlah mereka semua menjadi orang-orang yang sanggup untuk menjaga keutuhan NKRI. Kami mau pulang, jaga Bapa, lindungi kami, bawalah damai ini untuk keluarga, perbaiki citra kehidupan kami. Bila mungkin minggu berjalan ini kami kurang pas dengan apa yang Tuhan mau. Tambahkan berkat rezeki, kemurahan dan kemudahan di semua bidang kerja usaha kami. Berkati semua pelayan Tuhan dari security sampai kami yang ada dalam ruangan yang indah, yang sejuk ini. Biar semua pelayan Tuhan mendapatkan segala yang baik dari tangan Tuhan. Hamba-Mu tidak fasih menyebutkan nama-nama mereka,
Tapi paling tidak Engkau mengenal mereka dan teriakan hati minta tolong. Berkati paduan suara wanita dari GKI Cipinang dan anak-anak kami dari Class of Yamuger. Biarlah paduan-paduan yang telah mereka lakukan berikan menyenangkan Tuhan dan memberkati semua kami. Kami percaya kepada Engkau Bapa yang baik. Hidup kami di tangan-Mu dan kami tak perlu gentar terhadap apa yang kami butuhkan. Inilah doa, ucapan syukur permohonan kami. Kami bawa kepada Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa dan kami nyanyikan untuk Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur segala kebaikan yang Tuhan telah nyatakan kepada kita. Marilah membawa persembahan dan diri kita untuk karya Allah di tengah dunia. Mazmur 54 ayat yang ke-8 mengajak kita menyatakan syukur. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Saudara-saudara yang hadir di ruang ibadah ini dapat memberikan persembahan saudara pada kotak persembahan ataupun dengan mengirimkannya ke rekening Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah dan rekening Panitia Pengembangan GKI Cipinang Indah. Untuk persembahan di lantai mezanin dapat dimasukkan ke dalam kantong persembahan yang akan diedarkan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharap yang terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Telah ku berharap
jurang, ku panjat dindingnya terjal. Dunia yang tak binasa memerlukan berita kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa sumber segala berkat di dalam kehidupan kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami nikmati sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh memberikan sebagian persembahan kami dari sebagian berkat yang Kau berikan kepada kami Bapa dalam bentuk materi. Engkau yang boleh kuduskan persembahan ini Bapa, supaya persembahan ini bisa kami gunakan untuk memperluas kerajaan-Mu Bapa, dan kiranya Bapa juga yang boleh memberkati setiap tangan yang mengelola. Engkau memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, dan rasa takut akan Tuhan untuk dapat dikelola dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segala yang indah pun akan lenyap, namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jerih-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap, namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dalam seluruh hidup saudara. Kami hendak menjadi saksi Tuhan dalam seluruh hidup kami, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Lanjutkan hidup saudara-saudari dalam kasih karunia. Pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ibadah kita pada hari ini telah selesai. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta I. Nyoman Agus dan juga Penatua Yosia F. Lombu dan Penatua Gawang Deswantoro dari GKI Cawang, serta juga paduan suara dari Cawang dan paduan suara dari Yamuger. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu. Sejak yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, Dia yang terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri padanya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku.